Ya, selamat pagi semuanya anak-anak Ibu kelas 10, 8, 10, 9 dan 10, 10 ya. Hari ini kita pertemuan kedua dengan eh, Zoom dengan tatap maya ya untuk pelajaran biologi. Dan sebelum kita belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga seperti biasa ketika akan pembelajaran ya harus murojaah dulu kita. Untuk pembelajaran biologi itu murojaahnya adalah surah Al-Kafirun. Ya, salah satu dari kalian boleh memimpin, Nak. Mungkin sudah pada hafal semua, kita murojaah bareng-bareng untuk surat Al-Kafirun. Silakan, siapa yang bersedia untuk memimpin murojaah pada pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa? Atau harus ditunjuk? Saya Bu, Ya. boleh nggak Bu? Boleh. Siapa namanya, Nak? Akmal Aulia Bu. Ya, silakan. Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'bidun ma a'bud. Wala anna a'bidun ma abattum. Wala antum a'bidun ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih. Ya, untuk hari ini tadi sebelum ini ada sesi bersama dengan kelas 10, 5, 6 dan 7 pada sesi 1 pada setengah 8 sampai setengah 9 dan alhamdulillah untuk kelas 10, 8, 9 dan 10 juga lumayan banyak yang on time ya, Nak ya. Jadi tadi juga Ibu ke kelas sesi pertama itu juga buru-buru mengakhiri. Mungkin tadi ada yang udah sempat masuk ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sebentar. Kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Udah kelihatan belum, Nak? Di layar kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ini kita akan belajar mengenai pertemuan gue ya. Pertemuan kedua ini adalah ruang lingkup atau bisa juga hakikat ilmu biologi juga sama. Ya, ruang lingkup biologi ya. Sebelumnya perkenalkan dulu karena baru ini kita ketemu di tatap maya ya. Nama Ibu Aulia Rahmawati, mengajar untuk kelas 10 itu pelajaran biologi dari 10.5 sampai 10.10 dan juga di kelas 11 itu kelas 11 IPA 1, IPA 2 dan IPA 3. Ya, selain mengajar di pelajaran biologi, Ibu juga bertugas sama PKP itu membantu mungkin kenal Pak Herianto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu sebagai staf bersama Pak Habib sama Ibu Aulia Anissa, Ibu Aulia satu lagi. Ya. Dan mungkin nanti setelah hari ini akan ada informasi mengenai ANBK yang mungkin 50 dari kalian akan mengikuti, 45 sampai 50 dari kalian akan mengikuti ya. Jadi nanti mungkin akan lebih sering ketemu sama Ibu. Gitu ya. Untuk informasi selanjutnya nanti akan disampaikan melalui wali kelas. Gitu. Oke, kita masuk ke materi anak ya, mengenai ruang lingkup biologi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik atau
namanya pemantik tuh apa ya? Itu kayak korek, harus dinyalain dulu. Jadi sebelum kalian belajar, ya pengetahuan kalian tuh harus dinyalain dulu istilahnya, harus dipacu dulu, harus distimulus dulu, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian temui sehari-hari, ya, yang mungkin muncul di pikiran kalian sehari-hari gitu. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin ditanyakan untuk diri sendiri gitu. Coba, kira-kira dari kalian ada yang bisa menjawab nggak salah satu dari beberapa pertanyaan ini? Boleh silakan siapa sebut nama, terus mau jawab yang nomor berapa. Tidak ada salah, tidak ada benar, silakan berpendapat. Ya, silakan. Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Akmal, Bu. Akmal. Silakan Akmal. Nomor 5, Bu. Virus Nomor bisa 5. hidup di tubuh inang yang terinfeksi virus itu, bukan? Ya, di mana virus bisa hidup? Virus bisa hidup di tubuh apa tadi? Inang ya. Inang yang bisa hidup. Nah, pertanyaan berikutnya. Masih virus ya? Akmal, virus itu makhluk hidup atau bukan, Mal? Saya baca-baca sih katanya bisa makhluk hidup, bisa bukan, Bu, katanya. Saya baca-bacanya. Ya, silakan. Ini mohon maaf kalau respon Ibu juga kadang agak ini ya, Nak, karena laptop Ibu kayak butuh di restart dari tadi nih karena sound-nya ke Ibu agak bermasalah. Jadi suara kalian kadang terdengar, kadang tidak gitu. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi bisa juga kalau misalnya Ibu nggak jelas, kalian bisa sampaikan di kolom chat ya, Nak. Silakan. Ini yang belum absen juga silakan absen. Ya, Akmal silakan. Virus itu makhluk hidup atau bukan, Mal? Nah, saya baca-baca katanya sih termasuk makhluk hidup, tapi juga bukan makhluk hidup, katanya. Katanya ya, Hybrid. katanya hybrid. Ya makhluk hidup atau bukan gitu. Ya, yang jelas jawabannya adalah mungkin ada yang sudah tahu juga yang lain. Virus itu bukan makhluk hidup. Nanti kita mungkin akan bahas di satu bab sendiri kalau untuk sekolah penggerak ini ternyata benar-benar concern pada hal-hal yang terjadi sekarang gitu. Jadi nanti virus dan segala implikasinya, apalagi yang sekarang lagi trending ya, virus corona itu benar-benar dibahas dalam satu bab. Ya, kalau yang dulu pelajaran biologi yang kurikulum 2013 kan ya satu bab sih, tapi tidak terlalu mendalam gitu ya, cuma virus, klasifikasinya, manfaatnya, bahayanya. Kalau ini benar-benar implikasi kontekstual. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Jadi kembali lagi untuk virus itu diinformasikan adalah bukan makhluk hidup ya. Dan nanti akan dibahas lagi sih virus bukan makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Dikatakan hidup, benar tadi kata Akmal, apabila hidupnya adalah di inang. Ya, inang itu adalah makhluk hidup yang kalau bahasa gampangnya ditebengin sama si virus gitu. Gitu ya. Jadi kalau virus yang beredar di yang kata apa sekarang corona tuh droplet yang keluar dari hidung dari mulut kalian, percikan-percikan lendir dari ludah sama dari habis. Rizky kenapa mau bantuin Ibu nulis? Tidak sengaja, Bu. Ini mau bantuin Ibu nulis boleh. Mau bantuin Ibu nyerangin boleh. Udah, Bu. Ya, Udah nggak sengaja. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Terus kemudian apa namanya? Beredar Nah, kan di ada namanya. beredar di apa namanya? Udara. Nah, Dulu ketika kalau guru gua di SMP udah marah banget tuh. Udah ngambek. iya Ibu nggak ngambek, tenang aja tuh siapa tuh. Boleh dimatiin dulu suaranya? Ya, oke lanjut ya. Apa tadi Bu sampai lupa? Ya, droplet yang apa namanya bercampur dengan udara. Posisi udara kan di luar tubuh inang, gitu ya. Posisi udara berarti sebagai lingkungan luar. Nah, di situ kondisinya virusnya mati. Tapi ketika kita nggak pakai masker,
ketika kita tidak rajin cuci tangan, ya kan? Nggak cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer, misalnya nyentuh hidung, nyentuh mulut, ya sudah. Si virusnya yang dalam kondisi dorman atau kondisi sebagai benda mati akan nempel di lapisan lendir atau lapisan mukosa hidung kita, lapisan mukosa mulut kita, ya sudah dia teraktifkan kembali. Begitu cara kerjanya kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas lagi di satu bab sendiri gitu. Oke, untuk yang virus tadi sudah terjawab. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Distama, Bu. Ya? Saya, Bu. Ya, Distama siapa nomor namanya? 3. Ya, Ibu kedengeran tamanya doang. Nomor 3, boleh. Kapan kita Kapan bisa mengantuk? Silakan. saat kita kurang tidur dan tubuh kita kelelahan, Bu? Ya, saat kita kurang tidur dan tubuh kita kelelahan. Intinya yang namanya lelah tuh apa sih berarti? Daya stamina fisik kita mengurang. Iya. Lelah ketika tubuh kita sudah digunakan untuk beraktivitas dalam jangka waktu yang lebih gitu ya, agak lama gitu. Nah, ada mekanisme fisiologisnya, Nak. Jadi tubuh kita ketika digunakan, ya kan, kita kan ngambil nafas terus, ya nggak? Ngambil nafas terus, kemudian dikeluarkan juga lewat CO2 atau lewat karbon dioksida lewat hembusan nafas. Tapi di dalam sel-sel tubuh kita itu juga terjadi proses pembakaran. Pembakaran itu juga hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Kalau udah penuh di dalam tubuh kita, otomatis performa tubuh kita pun menurun. Itu yang kalian terjemahkan sebagai rasa lelah, rasa ngantuk, yang akhirnya kalian paksa karbon dioksida itu keluar melalui proses yang namanya menguap. Gitu ya. Ya. Terus oke, tadi sudah menguap. Kapan kita mengantuk? Ya ketika tubuh kita sudah penuh atau syarat dengan karbon dioksida dan harus dikeluarkan secara paksa dengan jalan menguap dan kemudian tubuh kita juga mengantuk. Itu adalah cara paksa tubuh untuk istirahat dan mengembalikan kadar oksigen seperti semula. Itu intinya kurang lebih ya, Nak. Terus satu lagi, Ibu minta dari kalian untuk menjawab kecuali nomor berapa tadi yang belum berarti ya? Kecuali nomor 5 sama kecuali nomor 3. Silakan nomor 1, 2, 4, dan 6. Siapa yang mau jawab? Boleh berpendapat, tidak ada salah, tidak ada benar. Silakan. Nggak ada lagi? Atau mau ditunjuk? Satu lagi aja. Saya mau coba, Bu. Boleh. Siapa namanya? Nayara. Nayara. Silakan Nayara. Saya mau jawab yang nomor 1, mengapa anak mirip dengan orang tuanya? Silakan. Selain karena genetik, anak mirip itu karena kromosom, Bu. Ya, karena kromosom ya. Nah, si genetik itu adanya di dalam kromosom. Berarti intinya sama ya. Karena adanya penurunan sifat dari orang tua ke anaknya melalui DNA yang ada di dalam kromosom gitu. Oke ya. Jadi keren sekali. Jadi walaupun pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak terjawab, tidak apa-apa ya, karena Ibu hanya membangunkan pengetahuan kalian saja bahwa pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan muncul setiap harinya tentang apapun itu ya, tentang hal apapun. Dan kalau yang berhubungan sama kayak tadi genetika, misalnya itu ada buah mangga, mekanisme dalam tubuh, kok bisa sih kita ngantuk, terus makanan yang kita makan tuh larinya kemana ya, kok keluarnya jadi bentuknya begitu gitu, terus yang sari-sari makannya diserap kemana gitu, misalnya kepo aja gitu, penuh mikroskop siapa ya gitu. Dan hal-hal ini yang akan kita pelajari dalam ilmu yang kita sebut sebagai sains. Nah, sainsnya itu sendiri kan bareng sama fisika kimia tuh. Nah, kalau khusus yang bersama Ibu, kita akan bahas tentang biologinya, gitu ya. Jadi biologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos, ya. Bio itu artinya life atau hidup, logos itu age, ya. Dari asal kata bios dan logos. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari serta
makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya, dan semua yang faktor-faktor yang membantu si makhluk hidup itu untuk hidup gitu ya, itu namanya biologi. Jadi makhluk hidup itu sendiri sama sekitarnya tapi yang membantu dia untuk hidup gitu. Nah, sekarang Ibu tanyakan kembali, Ibu highlight yang makhluk hidupnya itu sendiri. Silakan siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ini nggak bisa di-erase lagi. Tadi siapa yang nulis? Ayo, siapa yang bisa jawab makhluk hidup itu ada berapa? Makhluk hidup yang kita pelajari dalam ilmu biologi itu apa aja? Saya, Bu, Silakan. menjawab, Bu. Ya, Saya, boleh. Bu. Tadi siapa? Sebelum Fai siapa namanya? Akmal lagi. Akmal. Oke, suaranya Ya. Akmal. Gantian ya, Mal. Boleh, Mal? Fai dulu boleh. Tadi kan Akmal udah. Gantian Fai dulu boleh. Nanti kalau misalnya Fai belum banyak, Akmal nambahin. Oke? Fai dulu. Silakan Fai. Dengeran gak ya? Fai. Ya, Bu. Manusia, tumbuhan, Oke. hewan, sama manusia, tumbuhan, hewan, sama mikroorganisme. Fai. Iya, Bu. Nggak Tumbuhan. kedengeran lagi. Ya, tulis di kolom chat juga, Fai. Ibu nggak terlalu ini putus-putus. Soalnya Iya, ibu Bu. lagi nggak tahu kenapa ada ini. Nanti dibenerin dah. Ya, ada berapa? Sama yang belum absen, datang belakangan. Absen dulu. Udah copy berapa kali sampai. Ya, Fai. Sudah belum? Manusia. Terus? Ayo, Fai. Ya, Bu, saya lagi ketik. Di kolom chat minta tolong. Ya, kedengeran, Ibu. Manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Oke, Bu, pindahkan ke sini. Manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Ada yang lain boleh nambahin? Ya, ngomong juga, tulis juga boleh. Ya, Naila Kansa, silahkan Naila Kansa di linknya ya, Naila absennya. Ya, apa Naila mau nambahin? Akmal tadi ya, Akmal, sorry. Akmal, tambahin Mal. Enggak, Bu, saya juga mau jawabnya 3 doang, ini 4. Lebih banyak daripada saya tadi. Itu 3-nya sama tadi, manusia, hewan, sama Ya, tumbuhan. sampai tumbuhan doang saya, nggak ada mikroorganisme juga. Oh, nggak ada mikro. Oke, siap. Ya, yang lain ada lagi selain Faiz sama Akmal yang mau nambahin? Organisme, Bu. Organisme yang mana nih? Yang mikro apa yang nggak mikro? Yang nggak mikro, Bu. Organisme besar. Organisme besar. Lawannya Makro. mikro apa? Iya ya, Bu. Lawannya Makroorganisme. Makroorganisme. Ya, tulis aja dulu. Nggak ada salah, nggak ada benar ya, Nah ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke? Ini Naila emang nggak kelihatan, ini linknya di Ibu copy di kolom chat Google Form, silakan absennya di situ. Ya, yang lain ya, Ryan nambahin juga makroorganisme tadi ya. Ada lagi nggak? Halo? Ada lagi nggak? Sudah? Udah, 5 aja. Oke. Diam semua Ibu yang nggak dengar, apa emang nggak ada yang ngomong ya? Oke lah, dianggap sudah ya. Jadi, kembali lagi bahwa makhluk hidup itu dipelajari dalam ilmu biologi. Nah, makhluk hidup yang kayak gimana? Oke lah, berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran itu memang ada 2, yaitu mikroorganisme dan makroorganisme. Nah, ini kalau berdasarkan ukuran ya. Mikroorganisme itu berarti mikro, kecil. Harus dengan bantuan alat. Ya, harus dengan bantuan alat lihatnya. Ya, salah satunya adalah mikroskop atau misalnya kaca pembesar gitu. Kalau semut itu termasuknya tetap makroorganisme, walaupun dia kecil tapi dengan kasat mata kita bisa lihat. Tapi kalau sudah ngomongin bakteri, ya itu harus menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, kalau makroorganisme ini yang kita bisa lihat tanpa alat
bantu ya. Tanpa alat bantu seperti maksudnya adalah mikroskop gitu. Ya. Nah, Nah, sekarang Ibu tambahkan lagi bahwa untuk apa namanya? Untuk makhluk hidup itu sendiri sebenarnya sampai saat ini itu sudah ada beberapa macam sorry bentar ya. Ya. Nih ya, kita sudah ada 6 kingdom bahkan bisa 7 sampai ada yang informasi sudah sampai 8 kingdom gitu mengenai makhluk hidup kalau nggak salah. Jadi nggak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Sebelum ke sini Ibu mau cerita dulu sedikit tentang apa perkembangan pengelompokan makhluk hidup pada dahulu kala. Pada zaman dahulu, pertama itu adalah seorang ilmuwan bernama Aristoteles. Mungkin kalian kenal ya. Pertama-tama itu Aristoteles yang mencetuskan mengenai pembagian makhluk hidup. Kalau dulu itu baru dua kelompok makhluk hidup. Apaan aja? Gitu kan? Ya tergantung dia nyari makannya bagaimana. Kalau yang nyari makannya itu dia harus berfotosintesis ya dengan cara autotrof atau bikin makanan sendiri dengan fotosintesis, itu adalah tumbuhan atau lantai. Terus kemudian yang nyari makannya itu dia memanfaatkan organisme lain, itu adalah si apa namanya animalia. Ya, animalia. Terus kemudian cara makannya adalah heterotrof. Pelajaran SD ini heterotrof, dia memanfaatkan makhluk lain untuk apa namanya? Ya, memanfaatkan makhluk lain untuk makan ya, untuk makan. Nah, terus kemudian, nah manusia masuk mana? Manusia itu masuk ke animalia karena kita adalah hewan kan? Kita adalah mamalia. Mamalia itu ya masuk ke hewan itu. Mamalia masuk ke hewan atau ke animalia. Dan kemudian setelah ditemukan adanya mikroskop, baru tuh kelihatan yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu seperti bakteri, itu digabungkanlah ke kelompok Monera. Itu isinya bakteri. Bisa juga isinya ada plankton. Terus kemudian jamur yang kecil-kecil atau jamur yang bentuknya seperti lendir. Ya mungkin kalian punya ikan di akuarium yang suka apa namanya suka jamuran ikannya, ada yang pernah jamuran mengalami apa sih namanya penyakit jamur, itu adalah jamurnya jamur lendir. Atau kalian juga mungkin mencoba di rumah kalian nyemplungin nasi ke air, didiamkan selama beberapa waktu, nanti dari si nasi itu akan keluar serabut, itu adalah juga jamur lendir. Gitu ya. Terus kemudian setelah ditemukan ada sistem 3 kingdom ini, apa namanya, ilmu pengetahuan tetap berkembang. Dan kemudian ditemukan lagi bahwa dari kelompok lantai tidak semuanya dia bisa autotrof atau fotosintesis. Itu ternyata ada fotosintesis. Apa itu? Yaitu fungi atau bisa kita sebut sebagai jamur. Nah, jamur ini dia ciri-cirinya itu punya spora untuk alat perkembangbiakannya, dan kemudian cara nyari makannya itu dengan pengurai ya. Mengurai, dan udah mengurai dia menyerap, atau bahasa lainnya adalah saprofit. Tuh. Ya, saprofit. Udah ada 4 ya, ada 4 kingdom. Terus kemudian
ditemukan lagi. Jadi dari Monera, dari semua Monera itu yang kecil-kecil gitu ya. Di fungi plantae animalia juga seperti fungi, seperti plantae, seperti animalia, tapi kalau dilihat lagi struktur tubuhnya, fungsi fisiologisnya nggak seperti fungi plantae dan animalia, dia cuma mirip ya, hanya mirip gitu ya. Jadi kelompok apa itu? Kelompoknya namanya adalah Protista. Hanya mirip ada 3 ya, di sini mirip fungi ya, mirip plantae, dan satu lagi mirip animalia. Dikatakan mirip fungi itu karena ya pasti hidupnya adalah saprofit, ya kan, mirip plantae karena dia bisa fotosintesis, mirip animalia karena dia bisa berpindah tempat, bergerak berpindah tempat, dan cara makannya adalah heterotrof. Kalau yang mirip fungi itu jadinya jamur lendir ini tadi. Jamur lendir. Nah, ini kita coret. Terus yang mirip plantae itu bisa plankton ya, bisa plankton yang fitoplankton ya, yang tumbuhan itu bisa kalian temukan sebagai alga atau nama lainnya adalah ganggang. Mungkin waktu SMP kalian sudah belajar ganggang merah, ganggang hijau, ganggang biru gitu ya. Kalau yang animalia tadi karena dia bisa berpindah tempat atau heterotrof juga, ini disebut dengan protozoa. Contohnya yang kalau ada amuba, ada paramecium, ada juga plankton yang zooplankton. Terus kemudian yang ini alge ganggang ini tadi contohnya rumput laut. Rumput laut. Ingat-ingat nak, untuk pengistilahan biologi itu kalau yang diawali dengan fito atau diakhiri, ini diawali berarti begini ya, atau diakhiri dengan vita, itu merujuk ke tumbuhan. Ya. Kalau yang diawali dengan zoo ya, atau diakhiri dengan hewan. Gitu. Gampang hewan. Gitu. Gampang kalau istilah di biologi. Pokoknya kalau ada fito-fitonya, kayak mungkin kalian pernah dengar spermatopita, pteridopita, bryopita. Ya, bryopita itu pasti tumbuhan gitu ya. Tapi kalau yang depannya zoo atau belakangnya zoa, misalnya spermatozoa, zooplankton, itu pasti sifatnya menyerupai hewan gitu ya. Ya, oke. Untuk yang pembagian pembagian makhluk hidupnya tinggal satu lagi. Protistanya hilang. Protista ini fungi. Ya, satu lagi itu adalah dari mana nih? Dari Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. Jadi untuk Monera, ini tadi plankton udah coret ya. Udah coret, plankton udah coret, tinggal bakteri. Nah, ternyata bakteri ini juga ada 2 macam, terbagi menjadi 2. Kalau mungkin kalian lihat yang biasa hidup di mana, di tempat yang lazim gitu ya, di tempat lazim di tempat lazim itu tempat yang umum ya nak ya. Tempat yang umum itu ya kayak yang di tangan kalian, terus kemudian yang di feses kalian, mohon maaf, terus kemudian di sela-sela keyboard laptop kalian, di layar HP kalian ya, itu adalah bakteri-bakteri yang hidup istilahnya di tempat yang seperti misalnya di tempat di tempat yang ekstrim seperti air panas, misalnya di sumber air panas, terus kemudian di laut mati yang kadar garamnya tinggi, suhunya tinggi, atau di sumber air yang berbelerang
itu disebut sebagai tempat yang ekstrim karena tidak semua makhluk hidup bisa tumbuh di situ gitu ya. Tidak semua tumbuh di situ. Nah, kemudian dibagilah bakteri atau Monera ini tadi dicoret, kemudian dibagi dua lagi. Yang pertama itu tadi jadi Archaea atau Archaebacteria, yang kedua adalah Eubacteria. Gitu ya. Jadi Eubacteria itu yang hidup di tempat lazim, di tempat-tempat yang umum kayak apa sih namanya bakteri-bakteri yang kalian temukan di tempat-tempat kotor. Sedangkan kalau yang Archaea atau Archaebacteria itu adalah yang hidup di sorry. Ini pensilnya jadi sensitif lagi. Ya. Halo. Aman, Bu. Ya, belum ada pertanyaan ya. Ya, jadi untuk yang ini tadi yang Vito tadi ya, Vito sama Zoo, ini pengetahuan tambahan dan istilah-istilah biologi lain nanti bisa mungkin kita temukan di jalan istilahnya sambil belajar gitu ya. Nah, ini gambarannya yang 6 kelompok itu ya, bukan 3 kelompok makhluk hidup lagi. Itu anak TK kalau ditanya sama gurunya makhluk hidup ada berapa anak-anak gitu. 3 Bu Guru gitu kan, apa saja manusia, hewan dan tumbuhan. Tapi sebenarnya ya kita sudah, ya kalian sudah SMA gitu ya, usia pengetahuannya sudah bertambah bahwa sampai saat ini untuk makhluk hidup itu sudah dibagi menjadi bahkan 7, bahkan 8 kingdom gitu, tapi cuma belum terlalu informasinya belum terlalu akurat gitu. Tapi yang jelas yang terakhir sering digunakan adalah yang 6 kingdom gitu. Jadi kalau pembahasannya ya tergantung juga mau klasifikasi yang berapa kingdom nih gitu. Yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom ya, yang ini paling umum adalah yang 6 kingdom dari Fungi, lantai dan animalia. Untuk ciri-cirinya bisa dilihat, kelihatan deh kira-kira nih. Ciri-cirinya bisa bakteri itu organisme bersel satu yang prokariotik, itu berarti materi DNA-nya masih belum dibungkus. Kalau kemudian yang Archaea atau Archaebacteria itu nih, clue-nya adalah di lingkungan ekstrim ya. Nggak semua makhluk hidup bisa hidup di situ. Terus kemudian protista tadi itu lebih kompleks dari bakteri, cuma kalau mau dimasukin ke lantai animalia fungi, kekecilan gitu, istilahnya terlalu sederhana. Jadi dibuatkan kelompok sendiri yaitu protista. Kemudian fungi tadi yang bisa uniseluler atau satu sel itu contohnya ragi. Terus kemudian multiseluler ya yang jamur-jamur yang kalian makan itu. Nah, dia nyari makannya dengan cara saprofit tadi itu dengan atau menyerap makanan. Terus kemudian plantae itu multiseluler dan membuat sendiri makanannya melalui proses fotosintesis atau disebut dengan organisme yang fotoautotrof karena memanfaatkan foto atau cahaya untuk mencari makan. Kemudian animalia yang multiseluler dan mengambil makanan dari lingkungan termasuk kita di dalamnya karena kita adalah mamalia atau hewan yang menyusui gitu. Sampai sini aman ya? Aman, Bu. Ya, aman. Ya, terima kasih responnya. Dan selanjutnya tadi karena biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dan segala di makhluk hidup itu ada tingkatannya ya. Ada tingkatan organisasinya, itu ada struktur hierarkinya dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Ini ya tingkatan organisasi biologi. Ya, tingkatan organisasi biologi bisa kita isi bareng-bareng. Bisa disebutin ya nak, kelihatan nggak? Ini sampai yang terbesar gitu ya. Kita mulai dari yang nomor, kasih warna apa ya? Mau aja deh. Ya, kasih nomor 1. 1 sama ini yang kotak yang berikutnya nggak Ibu nomerin ya. Yang kedua di sini aja karena 1 sama 2 itu kurang lebih sama. Ada yang tahu isinya itu apa? Nomor 1 sama 2 yang paling kecil? Atom. Ya, Sabina. Molekul ya. Ya, isinya molekul. Kalau ini ya, kalau di kalian belajar kimia kan gabungan molekul, jadinya senyawa kalau nggak salah ya. Ya, intinya molekul. Nah, kalau molekul di dalam tubuh makhluk hidup kan contohnya ada di
DNA. Contohnya molekul DNA, terus kemudian atau senyawa-senyawa kayak penyusun tubuh kita ya, dari mulai protein, karbohidrat, gitu-gitu ya, protein, karbohidrat, lemak, air, gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk struktur penyusun tubuh kita yang paling kecil, nomor 2, apa namanya, Nak? Ya, namanya adalah? Sel. Ya, namanya adalah sel. Namanya adalah sel. Kemudian sel bergabung. Jadi ini yang nomor 3 yaitu jaringan. Nah, terus kemudian nomor 4 ya, jaringan bergabung jadinya adalah organ. Di sini dicontohkan organnya adalah tulang. Nah, kalau ini jaringannya jaringan tulang bergabung sesama jaringan tulangnya, bisa juga bergabung sama ini otot otot atau tulang rawan, tulang keras, jaringan ikat nanti bergabung jadi organ, yaitu tulang. Terus kemudian tulang kalau bergabung sama tulang-tulang yang lain, ya jadinya kerangka ini bisa kita sebut sebagai sistem organ. Itu ya, sistem organ. Terus kemudian kalau misalnya paru-paru, terus kemudian hidung, trakea, alveolus, bronkus, kalau bergabung jadinya sistem apa, Nak? Pernafasan. Iya, pernafasan atau respirasi. Pinter. Kalau misalnya kandung kemih, uretra, ureter, ginjal, itu sistem apa ya? Sistem? Ya, sistem Ekskresi bukan? Ekskresi, Bu. Iya, sama-sama akmal nih. Dia akmalia sama akmal siapa tadi namanya? Ya, pintar. Sistem ekskresi ya, bersama dengan kulit ya, kulit terus paru-paru dan yang lain-lain kalau bergabung jadinya sistem respirasi. Nah, kalau sistem organ seperti tadi pencernaan, pernafasan, terus ekskresi bergabung jadi satu individu, membentuk satu kesatuan individu. Di sini dicontohkan adalah si gajah ya. Terus kemudian yang nomor 7, kalau gajah bergabung dengan gajah yang lain dalam satu tempat yang sama, itu disebut dengan populasi. Ya, populasi gajah harus lebih dari 2 syaratnya di tempat yang sama di waktu yang sama. Kemudian nomor 8, kalau gajahnya sudah bareng-bareng sama populasi yang lain, misalnya ada populasi jerapah, ada populasi rusa, populasi pohon, populasi rumput, bergabung dalam satu tempat, satu waktu yang sama, itu namanya komunitas. Nah, kalau kemudian si komunitas itu tadi sudah berinteraksi sama lingkungannya, jadi syaratnya di sini harus ada interaksi. Interaksi antara si makhluk hidup tadi, gajah dan kawan-kawannya, antara makhluk hidup bersama lingkungannya, ya itu disebut ekosistem, ya disebut dengan ekosistem. Ekosistem, ya sebenarnya di sini masih ada lagi ekosistem yang lebih spesifik yang disebut dengan bioma, ya bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, gitu kan, tapi kurang lebih sama kayak ekosistem. Dan ekosistem ini akan membentuk satu lapisan bumi yang ditinggali oleh makhluk hidup yang kita sebut sebagai biosfer. Bio artinya hidup, sfer itu lapisan. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ini untuk tingkatan organisasi biologinya. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, hilang. Digeser, bisanya nggak gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Bu, Ya, jelas. ya. Oke, siap. Terima kasih responnya. Nah, ini udah tadi ya, ini juga ada di organisasinya. Nah, kemudian biologi juga berinteraksi dengan bidang-bidang lain, ya, dengan bidang-bidang lain untuk memunculkan ilmu yang baru. Ini kan belakangnya hampir logi semua ya.
ya, memunculkan info apa namanya tadi, pengetahuan yang baru mengenai sesuatu yang lebih spesifik. Nah, dia bekerja sama ya menjadi cabang-cabang ilmunya. Ada genetika, ada sitologi, ada histologi, morfologi, dan lain-lain gitu. Dan nanti minta tolong kalian cari ini tuh mempelajari tentang apa aja sih gitu. Nanti Ibu akan taruh di Google Classroom ya untuk dijadikan bahan penugasan gitu ya. Untuk yang cabang biologi. Dan satu lagi yang manfaat juga ya, manfaat juga di bidang-bidang tertentu itu untuk memecahkan permasalahan. Ada bidang pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, kesehatan, sosial, ada kedokteran, ada farmasi, dan lain-lain. Banyak pokoknya. Dengan tujuan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan hidup ya makhluk hidup, ya kesejahteraan manusia di sini pada umumnya gitu. Kemudian selain bermanfaat, sebenarnya biologi juga punya bahaya, ya. Bahaya apabila pengetahuan tentang biologi ini disalahgunakan oleh tertentu. Itu misalnya adalah sebagai senjata biologis. Itu mungkin masih ada yang di film-film kali ya, apa mungkin di zaman dulu, zaman perang masih ada, tapi mungkin banyak yang beredar juga kemarin apa hoax-hoax atau berita-berita bohong mengenai bahwa misalnya virus corona adalah sebuah senjata biologis dari negara mana gitu, misalnya gitu ya. Ya, terus kemudian yang kedua itu apabila pengetahuannya tentang lingkungan mungkin disalahgunakan, dia jadinya mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari lingkungan tapi dengan cara tidak bertanggung jawab gitu, eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Terus juga bisa jadi pestisida itu apa namanya, pembasmi hama ya, pestisida berlebihan juga kan otomatis merusak lingkungan gitu. Dan hal-hal lain yang bisa membahayakan dengan apa ya, penggunaan ilmu biologi yang tidak pada tempatnya gitu. Mungkin untuk pertemuan saat ini dulu nak, ruang lingkup biologinya pokoknya sampai manfaat dulu ya. Ini nanti insya Allah hasil record dari pertemuan hari ini, dan ini coret-coretan Ibu ini nanti akan Ibu pindah jadi PDF, nanti Ibu taruh di Google Classroom dan kalian bisa akses sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kalau mungkin pengen nonton lagi, nanti kalian insya Allah akan Ibu taruh link YouTube-nya. Begitu ya nak ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Tidak, Bu. Ya, aman ya berarti ya. Ya, nanti insya Allah setelah ini beberapa saat nanti baru posting tugasnya apa untuk hari ini. Kalian bisa fokus ke pelajaran yang lain dulu untuk untuk menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang lain. Nanti kalau sudah akan muncul mungkin notifikasinya di Google Classroom bahwa tugasnya sudah Ibu posting. Gitu ya nak ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum absen sebelum Ibu tutup dan nanti kita foto bareng-bareng. Ibu tadi sampai lupa foto yang kelas sebelumnya tuh. Alhamdulillah nih ada 84. 3 kelas 84. Berarti lumayan ya, hampir 30 anak masing-masing kelas. Alhamdulillah, terima kasih sekali anak-anakku atas respon baiknya, atas kemauannya ya untuk belajar biologi bareng bersama Ibu. Ya, nanti insya Allah kalau seandainya memungkinkan Rabu mendatang, kalau misalnya tidak bisa Zoom lagi karena jadwalnya ganti-gantian sama guru yang lain, gitu ya, nggak apa-apa ya. Mungkin di pertemuan 2 minggu lagi kita baru Zoom. Tapi kalau memungkinkan nanti Ibu infokan secara lebih lanjut di Google Classroom. Begitu ya. Benar ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu mohon izin untuk foto mendokumentasikan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi silakan di-on-kan kameranya. Di sini ada 4 slide. Jadi nggak tahu nanti kalian ada di slide mana. Pokoknya pose aja dulu ya, berpose-pose dulu, bergaya-gaya dulu, dirapi-rapin dulu, di-on-kan kameranya.
Ya, Ibu mulai? Boleh? Ya. Di-on-kan mulai dari slide 1 ya. Kinaya, Muhammad Sandi, Rafi, Keiza, Sakila, Lutfia, Rahma, Garnis, Laila, Akmal, Nayara, Aska, Hening, Enggar, Naila, Hansa, terus Latifah, Rafaifa, Alisa, Filza, siapa nih? Karisa, Dea, Alexa, Fai, Batrisya, dan Atar. Ibu foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, slide 1 oke ya. Slide 2 ada Sabina, Raisa, Tiffany, Siva, Artayandra, ada Marsal, ada Rafali, ada Desta, Maharyadi, Raihan, Nuklera, Aurelia, ada Rafal Satya, ada Bisma Adi, Nadia, Dinda, Muhammad Bayu diganti lagi. Ya, pokoknya sampai siapa nih? Nurul, Manda, Salwa, sama Alfareta. Bismillah. Ya, 1, 2, 3. Yang slide 3 ada Naila, Bagas, ya, siapa lagi nih? 3. Bagus, Aisyah, Gendis, Amanda, Fahri, Fahri lagi, Naila, Lukman, Fatia, Azaria, Rizky, Kinaya, dan lain-lain. Banyak ternyata kalau disebutin sampai capek ya. Sampai Abiaksar. Ya. 3, 2, 1. Yang terakhir Dina Iftinan sampai Anissa Sakira. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih. Sekali lagi diingatkan yang belum presensi, silakan. Yang belum presensi, silahkan presensi dulu. Kalau sudah, boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Nah, sama-sama silakan. Ya, boleh tutup ya, Nak. Ruang meetingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.